Waalaikumsalam, Bu. Maaf ya, kemarin Pak Haji manggil-manggil saya ketika mau pulang. Kebetulan kan saya itu mau ada rapat buru-buru, jadi maaf sekali itu Pak Haji. Dimakan, Bu. Ya, nah mungkin karena Pak Haji memanggil-manggil, apakah ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya Pak Haji? Tentu saja ada, Bu. Maaf, saya pada waktu itu, jadi juga saya mengganggu kehadiran atau waktunya ketidaksediaan Ibu Eli. Tapi mau lagi saya mau berapa, Bu? Mohon maaf ya, Bu. Jadi begini, Bu, masalahnya yang pertama mungkin kelas 6 itu kalau belajar pertamanya fokus kepada mata pelajaran, khususnya dalam ini matematik. Tapi lama-kelamaan sudah beberapa menit, sudah beberapa jam kok kenapa jadi tidak fokus. Hal itu yang menyebabkan saya mau bertanya kepada Eli, bagaimana solusinya, Bu? Pantesan saya lihat Pak Haji tuh sehari-hari ini merasa kurang nyaman, Iya, kurang betul, Bu. semangat. Ya, ternyata ada Iya. permasalahan di kelas. Berarti yang kelas 6 yang sekarang itu banyak perempuannya atau laki-lakinya? Banyak laki-lakinya, Pak? Laki-laki 8, perempuan 7, jadi jumlahnya 15. Jadi banyak laki-laki, Bu. Iya. Terus kalau laki-laki itu bagaimana kalau keadaan di kelasnya, Pak? Kebanyakan kalau laki-laki pertamanya fokus kepada mata pelajaran, tapi kalau ada salah seorang di antaranya yang tidak mengerjakan, tapi kalau perempuan mengerjakan semua. Oh, jadi yang perempuan itu sudah baik ya, Sudah Pak ya. bagus. Namun yang laki-laki itu jadi istilahnya kurang fokus dalam Iya, belajar. betul. Tapi tidak semuanya, Bu. Ada 4 orang lah, 3 orang, 4 orang yang juga 8 itu. Yang lainnya itu tetap fokus. Tapi kok kenapa yang misalkan yang 4 orang kok tidak sudah dikerjakan tapi seolah-olah mengabaikan gitu, Bu? Iya. Apakah Pak Haji pernah menanyakan kepada anak tentang apa sih yang diinginkan oleh anak tersebut atau seperti apa gitu? Pernah juga. Tapi setelah diteliti kok seolah-olah diabaikan pertanyaan dari saya tuh. Jadi tidak mau belajar, jadi seolah-olah ingin keluar. Jadi fokusnya fokus melihat secara signifikan keluar aja. Jadi selalu ingin keluar. Iya. Nah, saya mau tanya Pak, permasalahannya berarti ingin selalu keluar ya. Kalau belajar olahraga bagaimana Pak dengan anak-anak kelas 6? Kalau olahraga sih sangat gembira sekali, terutama main bola sepak itu. Iya. Main sekolah, meskipun tidak ada pelajaran olahraga juga, waktu pagi, waktu istirahat terus olahraga terus, terutama bola sepak. Iya, berarti ingin mainnya di luar. Mungkin begitu, Bu. Terus kalau di dalam itu, kalau saat belajar lagi setelah olahraga, apakah ada semangatnya tinggi lagi atau sama menurun? Kalau setelah, Kalau pengalaman yang lalu semangatnya menurun, Bu. Jadi itu hal tersebut saya juga mau bertanya kepada Ibu Eli, kok kenapa begini? Tapi kalau pihak perempuan sih enjoy saja semangat. Tapi di antara anak laki-laki, di antara yang 8 orang ya, Bu, itu memang tidak semuanya, ada di antaranya yang tidak bersemangat. Mungkin ingin selalu main bola terus, Bu. ya, tapi kan walaupun demikian ya Pak, Iya. karena anak perempuan dengan anak laki-laki itu sama sebagai anak Bapak, Iya. dalam belajar di kelas pun jika banyaknya anak laki-laki yang kurang semangat, kurang Iya. motivasi dalam belajar, nanti bisa mempengaruhi kepada anak yang lain Betul, Bu. menjadi tidak semangat. Iya. Karena anak laki-lakinya berpengaruh. Iya, Nah, iya. seperti itu. Kalau yang saya amati, yang menyimak dari pembicaraan Bapak ini, Iya. karena anak-anak itu belajar di kelas itu kurang kondusifnya itu karena kurang motivasi belajar di Bagus, kelas. betul, Bu, bagus. Nah, coba Bapak kira-kira apa sih yang kalau yang ingin dilakukan oleh Bapak agar anak itu bisa bersemangat lagi belajar? Kira-kira kan tadi sudah melihat ketika bermain di luar semangat. Semangat. Ketika anak sedang belajar olahraga ternyata semangat. Semangat, Nah, betul. ketika di kelas menciut lagi. Iya. Coba kira-kira yang ingin dilakukan oleh Bapak sebagai gurunya agar di kelas itu bisa bersemangat atau belajarnya harus seperti apa sih biar motivasi anak itu bisa meningkat lagi? Jadi oleh karena itu juga saya, Bu, mencari solusinya kepada, terutama lebih khusus kepada Ibu Eli, kok bagaimana caranya, kok saya selama ini memang juga tugas saya mengajar aja, Bu, tapi sebagian besar laki-laki itu kalau sedang belajar memang fokus, tapi lama-kelamaan tidak fokus. Mungkin diantara Ibu bisa menjawabnya, itu mungkin sebelum saya, Bu. Ya, saya tanya Pak, Bapak pernah belajar di luar tidak? Baiklah, Bu, Pernah tapi belajar. memang terus terang saja Membawa anak keluar.
sudah. Tapi kebanyakan terus terang saya mengakui selalu di dalam kelas saja. Tapi kalau saya dicoba di dalam kelas, saya coba dengan infocus Bu, pembelajaran infocus. Memang fokus, jadi infocus mereka Bu memperbesar dengan tulisan, gambar. Ya, memang dia tertarik kepada pelajaran, apalagi yang berwarna, ada berwarna merah, hijau, biru gitu. Dia tertarik melihat pembelajaran dengan memakai semacam alat peraga gitu. Jadi memang dia fokus. Tapi kalau saya tidak membawa infocus untuk membesar pembelajaran, memang agak kurang. Lebih-lebih terus saja Bu, pelajaran matematika. Tapi kalau saya berbicara dengan dia, dengan pembelajaran dengan memakai itu alat peraga, memang menyenangkan. Gitu. Nah, itu diantaranya. Sudah tahu solusinya Bapak ya. Itu diantaranya. Tapi kan oleh karena itu selain itu tuh bagaimana solusi memberikan kepada ibu itu bagaimana gitu. Jadi pertamanya itu sudah diketahui anak ingin selalu belajar di luar. Jadi tidak fokus, tidak harus belajar di kelas. Nah, salah satunya kan tadi jika belajar dengan menggunakan fokus, ternyata anak bersemangat, ada motivasi lagi. Nah, berarti itu solusinya Bapak sudah menemukan ya. Pertama mungkin harus menggunakan alat peraga. Kemudian ada ditunjang dengan fokus media yang lain. Dengan media tersebut anak terpancing, oh ingin belajar, oh itu begini. Jadi rasa ingin belajar itu meningkat. Nah, mungkin yang lain Pak, adakah Bapak rencana untuk membawa anak keluar seperti misalkan kunjungan edukasi? Nah, kunjungan edukasi menurut teman-teman rencananya kalau nggak salah dan tidak ada halangan, maunya ke misalnya contohnya ya Bu, ke naskah Jati untuk itu masalah religi atau masalah pendidikan itu rencana. Tapi mudah-mudahan rencana juga termasuk solusi yang tadi, jadi untuk memotivasi belajar gitu. Mudah-mudahan jadi ya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, Bapak masih sudah Bapak sudah tetap semangatnya tinggi tuh. Sudah ketahuan tadi adanya infokus dalam mengajar harus ada infokus. Kemudian sekarang anak mau dibawa lagi kunjungan edukasi ke Linggarjati. Nah, itu suatu solusi Pak. Mudah-mudahan kedepannya anak itu bisa belajarnya bisa meningkat. Kemudian tidak hanya tidak menengok terus lagi ke warna. Karena sudah ada apa? Pagar yang mempunyai itu Bapak menggunakan alat peraga, kemudian ada infokus. Nah, itu sudah anak itu tidak akan merasa dirinya terpagar dengan di kelas itu tidak menyenangkan. Nah, ternyata sekarang bisa menyenangkan. Nah, sekali-kali Bapak tadi bisa mengadakan kunjungan edukasi, itu sangat bagus. Tapi ya, mungkin ada dari Ibu Eli dari solusinya untuk selain alat peraga dan kunjungan ke gunung naskah, mungkin dari Ibu Eli ada solusinya lagi. Mungkin bisa ya Pak, anak itu mungkin bisa menjadikan, kan banyak anak yang perempuan itu yang sudah bisa. Nah, karena mungkin anak laki-laki merasa kurang motivasinya, bisa itu nanti dalam di pengompokannya itu ada anak perempuannya sebagai tutor sebaya. Oh, tutor sebaya, iya betul. Mungkin Pak, jadi bisa itu, jadi saling melengkapi antara yang kurang dengan yang lebihnya. Iya betul. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang dibutuhkan atau pihak yang perlu dilibatkan lagi? Siapa saja yang perlu dilibatkan oleh Bapak dalam rencana ini? Kira-kira? Ya, bagaimana ya? Memang memerlukan bantuan siapa? Mungkin ya pemimpin sekolah mungkin juga bisa ya Bu. Bisa kepala sekolah. Iya. Pak. Iya, harus. Saya sudah musyawarah dengan rekan-rekan saya. Mungkin yang terakhir mungkin ya Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah SD kita. Karena Bapak Kepala Sekolah itu yang mengetahui harus bagaimana betul, sebagai Bu. yang merekomendasikan ya Pak ya, tanpa adanya rekomendasi dia mungkin atau apa, tapi ini hal kebaikan loh Pak. Untuk Bapak, untuk pembelajaran Bapak pasti Bapak Kepala Sekolah pun akan menyetujuinya. Insya Allah Bu. Selain Bapak Kepala Sekolah mungkin Pak, Bapak memerlukan bantuan siapa lagi? Umpamanya kalau mau kemana itu apakah mau? Mungkin kalau saya jujur ya mungkin bisa juga komite sekolah Bu. Komite sekolah SD kita kan terus terang saja dia berperan sebagai aparatur juga, tapi sewaktu-waktu bisa diinterogasi atau diminta solusinya bagaimana caranya pembelajaran di SD yang baik dan benar juga berkualitas. Mungkin itu dari komite sekolah Bu. Oh iya, yang masalah kunjungan yang masalah kunjungan yang untuk belajar di luar ya kan
karena dia juga komite mungkin harus dilibatkan, benar Pak. Betul, Bu, karena ya, Bu. harus mengetahui supaya Iya. ketika anak berkeliaran ada di luar, pas dia tidak tahu nanti dipertanyakan oleh masyarakat. Tapi kalau Iya. Bapak yang mengetahuinya atau yang menyampaikannya terlebih dahulu kepada Iya. Bapak komite, mungkin dia tidak akan bertanya lagi ada apa sih itu anak Iya, ngabring-ngabring iya. umpamanya. Sekarang kan jadi tahu, oh iya ternyata saya sudah dikonfirmasi itu. Jadi ya bisa jadi dari kepala sekolah, kemudian Iya, dari komite, komite. ya nanti mungkin bisa ya Pak dengan guru-guru bisa Bapak Iya, ngomongnya. betul. Karena kalau sendiri saja kan ke sana atau nanti Bapak memerlukan infokus kan harus semuanya yang memasangnya atau siapa, Iya, tetap betul. harus melibatkan guru. Iya, Gitu. betul. Nah, sekarang bagaimana Pak setelah tahu nih anaknya harus dibagaimanakan, sudah ada sedikitnya mungkin ada pencerahan Bapak bagaimana? Insya Allah Bu akan dilaksanakan sedikit demi sedikit, tidak langsung itu, jadi sedikit demi sedikit. Insya Allah mau dikerjakan, dilaksanakan demi untuk istilahnya kelas 6, apalagi kelas 6 kan sebentar lagi mau keluar gitu, minimal kan harus mempunyai kualitas, pengalaman, cara belajar dan juga cara berkonsultasi dengan rekan-rekan yang lain. Contohnya misalkan ke gedung naskah Linggarjati gitu. Insya Allah Bu kalau misalkan sedikit dengan berkonsultasi dengan rekan-rekan guru. Iya, baik sekali ya Pak rencana Bapak. Insya Allah, Bu. Dan Idoanya, pasti Bu. kepala sekolah kemudian rekan-rekan yang lain pasti akan mendukung rencana Bapak dan mudah-mudahan Amin. apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Bapak itu bisa terlaksana dan Amin. anak-anak motivasi belajarnya akan meningkat kembali. Mungkin itu ya Pak ya. Yang Terima kasih ya, yang Bu. bisa saya bantu karena saya tidak bisa membantu apa-apa karena Bapak yang tahu solusinya Iya sendiri. betul. Ya, Tapi kan benar. Des juga terima kasih atas perhatian dan juga selama ini saya mengajar mungkin kurang kondusif, itu juga termotivasi minimal oleh Bu Eri. Ya, tidak. Terima kasih ya Bu. Bapak sudah baik ya. Mungkin itu ya Pak ya. Dan saya mohon pamit karena saya juga harus ke kelas lagi Pak. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh.